Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan sebagian dari kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang azan. Annal muadzin, bahwasanya orang yang berazan sab'an sinina, selama 7 tahun. Selama 7 tahun dia menjadi muadzin. Ihtisaban, mengharapkan ridho serta pahala lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Tuktabu, dicatat, lalu baginya bara'atun, kebebasan atau terbebas minan nari, dari siksa neraka. Kama jaa bil hadisi, sebagaimana telah datang di dalam hadis, an Abdullah bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada keduanya, yakni Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas. Anna Nabiyya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man adzana sab'a sinina muhtasiban kutiba lahu bara'atun minan nari. Akhrajahu at-Tirmidzi wa qala haditsun dhaif. Man, siapa orang adzana yang berazan sab'a sinina, selama 7 tahun, muhtasiban, dengan berihtisab, yakni mengharap ridha serta pahala dari Allah, kutiba, dicatat, lahu baginya barokatun, keselamatan, minan nari, dari siksa. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, kita kadang menganggap adzan itu sepele. Kadang kita menganggap adzan itu hal biasa. Tapi ternyata adzan dan muadzin adalah orang yang istimewa. Sebab muadzin itu adalah karyawannya Allah. Muadzin itu karyawannya Allah. Dia bekerja kepada Allah sebagai kurir. Kurirnya Allah untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah tentang ibadah sholat. Kurir dunia saja ada gajinya. Kerja menjadi kurir 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, ada bonusnya. Nah, tentu kurir yang gajinya bagus, kurir yang gajinya meningkat, kurir yang dapat bonus adalah pekerja-pekerja, kurir-kurir yang mereka kerjanya itu maksimal. Dalam bahasa malaikat Jibril, badlul istithaqah, mengarahkan kemampuan semaksimal mungkin. Nah, ketika kita telah mengerahkan kemampuan dalam ibadah, utamanya ibadah muadzin, 7 tahun kita bekerja kepada Allah sebagai kurirnya Allah, maka oleh Allah diberikan bonus. Bonusnya istimewa. Apa? Barokatun minan nar, terbebas dari siksa api. Ini Ustaz Marwan ini sudah berapa tahun menjadi muadzin? Sudah ada 5 tahun belum? Belum ada. Kalau sampai 7 tahun ya, dia jadi muadzin. Ada 5 waktu di masjid ini. Rasulullah yang memberikan jaminan dia terbebas dari
Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, karena itu di dalam melaksanakan tugas-tugas agama, melaksanakan tugas-tugas Allah, kita itu harus memaksimalkan dan berkualitas, maksimal dalam beribadah dan kualitas, ada isi dalam ibadah, sekalipun sekelas sekedar adan. Orang adan mungkin semua bisa, tetapi keistiqomahan dalam adan tidak semua orang bisa. Orang adan mungkin semua bisa, tetapi yang adannya enak didengar oleh jamaah tidak semua bisa. Orang adan semua bisa, tetapi yang adannya bisa menarik orang untuk datang ke masjid berjamaah itu tidak semua bisa. Ada istilah terhipnotis. Jadi adzan itu tidak sekedar terucap, tidak sekedar bunyi, tapi bagaimana ada kualitas. Jadi orang dengar adzan kita itu ada semangat, ya, ada nahdohnya, ada gerakannya, sehingga kita melakukan. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat Bilal bin Rabah, dia sesungguhnya bukan orang Arab, beliau itu orang Afrika. Ya tentu kalau orang Afrika mesti rata-rata hitam. Lalu kemudian fisiknya tentu berbeda dengan orang Arab pada umumnya, tetapi dipilih oleh Allah, dipilih oleh Rasulullah, diangkat menjadi kurirnya Allah. Jadi tidak bicara kualitas fisik, tapi bicara kualitas dalam ibadah. Karena itu jadikanlah diri kita orang-orang yang bisa miftahul kulli khairin, membuka pada nilai-nilai kebaikan. Jadikan kita sebagai miftahul kulli khairin, membuka pada nilai-nilai kebaikan. Nah, ketika kita di masjid, kemudian sudah masuk waktu, lalu muadzinnya belum nampak kelihatan, ya, kita boleh ambil alih kemudian beradzan. Jangan kemudian saya kan imam, saya kan ustaz, masa saya juga yang adzan. Gak pantas ya, dan biarin orang lain. Kita jangan gengsi karena posisi kedudukan kita, kemudian kita suruh jadi muadzin. Gak apa-apa. Saya kadang begitu kalau pengajian ibu-ibu, ya, dari pada zuhur sampai asar, ya, rapi ngaji, mendekati waktu asar, kemudian sudah waktu asar, celingak-celinguk, belum ada muadzin, sudah kita adzan aja. Dan itu tidak menjadikan sebab ya, kedudukan kita, nilai dan martabat kita menjadi rendah gara-gara kita adzan. Justru bagi orang yang suaranya bagus, kualitas adzannya bagus, hitung-hitung melatih yang muda-muda atau yang lain supaya kemudian tertarik untuk menjadi muadzin. Kalau sudah tertarik menjadi muadzin, supaya kemudian dia istiqomah
istiqomah menjadi muadzin. Kalau sudah istiqomah bisa melewati masa 7 tahun menjadi muadzin, akan terbebas dari. Nah, kenapa orang menjadi muadzin 7 tahun dia terbebas dari api neraka? Berarti selama itu dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Orang yang beradzan dia pasti sesudah adzan iqamah, sesudah iqamah sholat berjamaah. Poin pertama, dia datang di awal waktu, belum masuk waktu dia sudah ada di masjid. Naik ke masjid dia sudah niat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf selama ada di masjid ini karena Allah. Berarti ibadahnya lebih dulu. Kemudian menyalakan lampu, membersihkan karpet, mungkin ada yang mencong-mencong dan sebagainya, dia bersihkan. Siapa yang menyalakan lampu di masjid karena keperluan ibadah, maka Allah akan nyalakan hatinya dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang membersihkan kotoran yang ada di masjid, menggelar karpetnya, menata dengan rapi, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan baginya rumah di surga. Ini ada di kitab Taqiyul Qaul, pembahasan tentang masjid. Dia datang lebih awal, dia menyalakan lampu, dia membersihkan masjid. Kalau ada AC ya dia menyalakan AC. Menyalakan atau menghidupkan? Susah nih. Kalau menyalakan terbakar, menghidupkan emang hidup. Kalau hidup saja ada. Ya begitulah. AC itu ya, hawanya sejuk, ya, orang datang ya, sudah ada ketenangan. Nah, jasa siapa ini? Jasa marbot atau muadzin. Karena berarti dia lebih dulu berangkat. Setelah adzan dia sholat sunnah. Rapi sholat sunnah sambil nunggu jamaah yang pada hadir dia zikir. Jamaah hadir, imam hadir pada sholat sunnah dia iqamah. Sesudah dia iqamah, dia menempatkan sholat di shaful awal, di barisan yang pertama. Dia menempatkan di barisan yang pertama. Begitu imam salam rapi, zikir, ikut zikirnya imam, mengaminkan doanya imam. Selesai, kemudian sampai doa konten, doa belakangan. Da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Doa konten. Rapi bersalam. Salamannya dia paling duluan sama imam, karena posisinya di belakang imam sebelah kanan. Sambil baca sholawat. Sholawatannya sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawat Jibril. Karena nggak pakai sayyidina. Kalau tidak, salaman mutar. Kalau ada sunnah bagian, ya sholat sunnah. Orang sudah pada bubar pulang, dia ngerapiin mesin, matiin AC, ya.
bikin lampu, kemudian tutup pintu-pintu masjid, dirapi-rapiin, baru dia pulang. Jadi jalan duluan, pulang belakangan. Gak kayak jamaah. Kalau jamaah posisinya kayak sendal. Jamaah itu posisinya kayak sendal. Sendal kanan, sendal kiri. Itu kan yang duluan jalan kan? Sendal kanan. Nyampainya bareng. Nyampainya bareng. Nanti jalan baliknya bareng. Sekalipun gerakan awalnya mesti lebih dahulu kanan, tapi ketika dipasangkan ke kaki bareng. Kalau muadzin enggak, awalnya paling duluan, terakhirnya paling belakangan. Begitu terus dalam 5 waktu selama 7 tahun. Maka wajar kalau kemudian bonusnya adalah terbebas dari siksa api, karena yang open seperti ini jarang. Yang open jarang. Apalagi orang-orang yang sudah disibukkan dengan pekerjaan hari-hari, menjadi muadzin itu ya berat. Makanya biasanya pada umumnya muadzin itu tua atau muda? Tua-tua, pensiunan, atau orang-orang yang memang tidak punya pekerjaan yang tetap, yang sudah mendermakan dirinya untuk memakmurkan. Kalau ada muadzin yang masih muda, masih energi, masih bisa aktivitas dengan baik, sungguh luar biasa. Karena syuyukhun muta'abbidun, orang-orang tua yang ahli ibadah, ahabba ilallah, Allah mencintai mereka. Tapi lebih dicintai oleh Allah adalah syabun fi ibadatillah, ahabba ilallah minasyuyukhi fi ibadatillah. Anak muda yang tekun ibadah lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang tua yang tekun ibadah. Kalau orang tua tekun ibadah, ya, karena sudah mau kemana lagi orang tua. Jadi kalau anak muda dia tekun ibadah, lagi ya, mau menjadi muadzin, lebih dicintai oleh Allah. Dan orang-orang yang istiqomah seperti itu, rezekinya pasti ya, dipersiapkan oleh Allah. Karena janji Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang sudah pokok dalam hatinya mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami hanyalah Allah, artinya sudah ibadah dengan baik, sumastaqamu, kemudian istiqomah dalam kebaikannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat-malaikat Allah turun ke bumi ya, serta membisikkan kepada dirinya, la takhafu wa la tahzanu, gak usah takut, gak usah khawatir menghadapi kehidupan dunia, karena semua sudah dijamin oleh Allah, tinggal ikhtiarnya saja. Kalau orang itu sudah sampai pada saatnya kematian, sudah ada pada sakaratul maut, malaikat itu membisikkan lagi, wa abshiru bil jannah, surga menanti. Ya, saat dia gelisah, sudah serba salah, badan sakit, belum mikirin anaknya, belum ada yang nikah, ya,
pikirin lagi kerjaan belum rapi, pikirin lagi istrinya masih muda, cakep, dan kalau tinggal mati dikawin sama laki-laki lain, kita tidak mana-mana. Jadi ketika sudah dibisikkan, udah gak usah pikirin dunia sudah ditanggung, diurus oleh Allah. Siapkan saja dirimu yang menghadapi kematian. Kenapa? Karena surga telah menanti. Akhirnya tenang. Sesudah tenang lalu nanti keluar tuh luh air mata dari kanan kiri. Itu menangis bukan menangisi dunianya lagi, tapi tangis kebahagiaan karena sudah ditunjukkan surga tempat tinggal nanti akhirnya. Itu harapan kita. Karena itu jadilah kita orang-orang yang miftahu kulli khairin, membuka pintu-pintu kebaikan. Kemudian jadilah kita orang-orang yang istiqomah sehingga ada ketenangan dalam hati, ada keyakinan pada kematian nanti, ya, sudah disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari manapun jalan kita untuk melakukan kebaikan, tapi upayakan kita memaksimalkan ibadah dengan ilmu, kemudian istiqomah terus-menerus kita dalam kebaikan. Insya Allah pada akhir perjalanan kita menjadi husnul. Ya kayak adzan itu kalau dilatih dengan baik, kemudian dimaksimalkan, diasah suaranya, lama-lama ya bagus. Wabina, dan sebagian dari kemuliaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang beradzan atau tentang adzan, annal muadzina mahfuzun min ahwalil qiyamati fi makanin barizin mutamayyizin an ghairihi min ahlil mawqif. Annal muadzina, bahwasanya orang yang beradzan itu mahfuzun, terlindungi, mahfuzun, terlindungi min ahwalil qiyamati, dari dahsyatnya peristiwa kiamat, dari yang menakutkan tentang peristiwa hari kiamat, terlindungi di makanin, ditempatkan di satu tempat barizin, yang nampak, mumayyizin, yang jelas, ditempatkan di satu tempat yang jelas, tempat yang bagus, an ghairihi, dari yang lainnya, min ahli mawqifi, dari orang-orang yang sedang wukuf, sedang berada di ahwalul qiyamah. Kama jaa, sebagaimana telah datang an Rasulillah, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Rasulullah qala, bersabda, al-muadzzinuna aqwalun nasi a'naqan yaumil qiyamati. Rawahu Muslim. Al-muadzzinuna, orang-orang yang beradzan, aqwalun nasi, paling panjang-panjangnya orang, apanya? A'naq, lehernya. Orang-orang yang beradzan itu lehernya paling panjang di antara orang-orang yaumul qiyamati, nanti pada hari kiamat. Orang yang beradzan lehernya besok di hari akhirat panjang. Yang lehernya panjang itu binatang. Soal lehernya panjang.
soak itu leher panjang tapi suaranya jelek. Padahal mestinya leher panjang itu suaranya bagus. Ya, jerapah panjang, kontak lehernya panjang. Nah, Mu'adzin lehernya panjang. Panjang di sini artinya majas. Jadi tidak berarti orang itu lehernya panjang terus memanjat melar jadi setengah meter atau 1 meter. Ini kalimat majas artinya kalimat yang maknanya tidak pada makna yang sesungguhnya. Misalnya orang disebut panjang tangan, itu bukan tangannya panjang, tapi tukang maling. Atau orang itu disebut panjang tali gesper, itu bukan tali gespernya panjang semata-mata, tapi orang itu gemuk misalnya. Nah, sehingga panjang leher itu artinya adalah orang ini diberikan keistimewaan khusus ya, dibanding dengan orang lain ketika nanti menghadapi huru hara di hari ya. Di keterangan hadis yang lalu sudah kita bahas pula bahwa 3 golongan yang nanti akan ada di Qutbatul Rizki akan duduk di bukit minyak misik. Salah satu di antaranya adalah al-mu'adzzinun, yaitu orang-orang yang nah, makanya upayakan oleh kita ada bila perlu dijadikan supaya pada kebahagiaan. Kalaupun tidak dijadwal karena memang sudah ada muadzinnya tersendiri, ya sekali-kali kita boleh ya, tampil menjadi muadzin. Kita nggak pernah ada tiba-tiba muadzinnya sedang mundur, tidak ada. Agar kita suaranya bagus. Orang-orang pasti siapa? Suaranya cakep banget tuh. Gak biasanya. Nah besok-besok lagi kalau kita datang karena ditandai kita suaranya bagus, udah pasti datang duluan dan masuk waktu orang-orang tuh dia itu suaranya bagus ya. Jadi kan. Tapi kalau kita tidak terlatih, ya apapun kalau tidak latihan dulu ya jadi kurang bagus, kurang maksimal. Kurang bagus, kurang maksimal, bisa jadi adanya jadi salah atau keliru. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, punya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang begitu. Kemudian hayya 'alas shalah. Mati itu menjadi hak. Hayya 'alas shalah. Yang belakang hayya 'alal falah. Kadang ada yang hayya 'alas shalah. Padahal hak. Ini kan berarti ada kekeliruan. Dia ada cuma dengar orang ada, dia ada. Dia tidak pernah melihat teksnya ada. Apalagi belajar, melihat teks tulisannya ada saja. Enggak. Akhirnya ada salah. Begitu salah dikoreksi, dibenerin, jadi benar apa jadi nggak benar? Ini urusan ibadah. Urusan ibadah itu kalau dikoreksi itu jadi gak benar. Karena apa? Kesel. Udah bela-belain anda malah salah-salah. Nah, bila
dan usaha enggak. Imam sholat, kata kita yang sedikit tahu, kalah, coba besok ulang tak usaha lagi. Sambil jalan kita nasihati, Pak, dia ini salah nih. Kalau dengar saya, ya, berulang-ulang kali, Bapak salah. Benernya begini ya Pak, ini. Nah, dari mana? Potong. Iya. Saya pernah kasih masukan begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi dia baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Pak, mungkin telinga saya yang kurang benar, ya, atau memang bapak yang kurang pas. Tolong saya an'amta 'alaihim. Jawabnya apa? Saya biar kata begini nih, dulu di kampung juara koreng tingkat kecamatan. Ini nyata. Padahal itu udah dua orang, jadi kita ngobrol, udah pelan-pelan, jawabnya begitu. Ada senang lagi ngomong. Saya biar kata begini, dulu di kampung juara koreng tingkat kecamatan. Udah gak bisa ngomong gitu. Gak kenal dia. Jadi memang urusan ibadah, urusan agama itu kalau diingetin orang belum tentu. Orang sholat tahiyat itu dulu tahiyat awal, dulu tahiyat akhir beda. Kalau lagi tahiyat kakinya itu mancal tanah. Diingetin nama kita, jawabnya apa? So tahu lu. Waduh masih banyak gak bener sholat, ngajarin saya. Nah, jadi begitu. Termasuk Anda selesai Anda kita bisik-bisik itu. Dan itu ya Allah sholat, bukan hanya sholat. Besoknya udah nggak mau lagi ada. Itu sering terjadi begitu ya. Padahal orang mengoreksi itu karena kasihan, karena sayang sama dia, maka dia dikoreksi. Sayang sama dia dikoreksi, dia diingatkan. Tapi ternyata yang dikoreksi, yang diingatkan bukan senang, malah kesel. Beda sama urusan dunia. Kalau urusan dunia diingetin orang senang. Misalnya orang naik motor bawa karung, ya, isinya apa? Karungnya miring. Kita bilang apa? Tuh karungnya miring tuh atau jatuh. Senang apa marah? Senang. Alhamdulillah ada yang ingetin. Urusan dunia diingetin senang, tapi urusan ibadah diingetin senang. Tahu kenapa ya maksud gitu ya? Kayaknya nggak di mana begitu. Dulu di kampung saya itu ya kiai sekolah ya, kiai yang dituakan, bukan kiai karena ilmu, kiai yang dituakan. Itu kalau imamin sholat Jumat nggak ganti-ganti lah surahnya. Jadi antaranya wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maksudnya kan koknya pendek, lamnya panjang. Ini enggak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Makanya yang jadi imam itu sering-sering lihat lagi tulisannya supaya nggak salah.
lihat lagi tulisannya, bunyi panjang pendeknya. Nah itu ketika dikoneksi sama ya, santri-santri yang pulang pondok itu marah nggak terima, ujung-ujungnya pindah sholat Jumatnya di masjid lain. Itu saya cerita di kampung saya. Kalau di sini ya Allah alam, saya nggak tahu. Itu kejadian begitu. Jadi memang urusan agama itu kalau diingetin, dibenerin, kadang-kadang orang nggak terima. Padahal kita mengingatkan itu karena kita sudah tahu dan di situ ada kesalahan, maka supaya tidak lagi salah. Apalagi hal-hal yang menyangkut hajatnya orang banyak seperti adzan dan imam, itu kan menyangkut hajat orang banyak. Orang adzan butuh didengar oleh orang banyak. Kalau adzannya enak, adzannya bagus, makhrajnya pas, bacaannya nggak salah, orang senang. Tapi kalau adzannya ya, nggak bagus, nggak nyaman, mana nafasnya disambung-sambung, ya. Hayya 'alas shalah, dua kali itu. Hayya 'alas shalah, ada yang begitu. Tapi dibilangin nggak empat. Jangan begitu Pak, sepanjangnya nafas aja, jangan disambung-sambung. Emang bikin tali kamak, tali layangan, sambung-sambung boleh. Ini ada. Jangan. Habis Pak, yang muda-muda yang bacaannya bagus-bagus, ada yang nongol-nongol. Saya dulu yang duluan. Itu gimana bisa begitu? Jadi tak dilatih pernapasannya ya, supaya kemudian atau bagus. Kenapa? Jaminannya sungguh luar biasa. Barakatul minan wa aqwalun nas a'naqan yaumil qiyamah. Orang yang panjang lehernya besok dia kiamat. Digambarkan panjang leher itu semisal orang sedang berenang, kalau badannya tinggi berarti dia nggak tenggelam, ya, karena badannya lebih tinggi, lehernya lebih panjang. Semisalnya itu berarti besok di hari kiamat ketika sedang terjadi huru hara dahsyatnya hari kiamat, dia akan selamat dari huru hara hari. Seperti diterangkan dalam hadis lain, sab'atun yawma la dhilla illa dhilluh, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan besok akan dapat payung teduhan dari Allah di saat hari itu tidak ada teduhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya pemimpin yang adil, orang yang selalu nasya'a fi ibadatillah, selalu mementingkan ibadah kepada Allah, orang yang saling mencintai ya, karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Orang-orang yang hatinya selalu bergantung di masjid, orang yang ketika sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak melihat, hanya sedekah tersembunyi. Orang yang ketika mendapati ujian dibujuk rayu oleh perempuan cantik, dia berani mengatakan ini akhirullah, aku takut kepada Allah. Jadi orang-orang yang besok di akhirat akan mendapatkan teduhan dari Allah, akan mendapatkan dhillullah. Termasuk di antaranya adalah orang-orang yang menjadi mu'ad. Nah Bapak-Bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, Allah sebutkan kita huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah menciptakan kita dari kematian menjadi kehidupan, dan sesudah kehidupan akan mati kembali. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kepada kita siapa di antara kita yang aktivitasnya, aktivitas ibadahnya lebih baik daripada yang lain. Maka kita tidak boleh masa bodoh ketika kita beribadah kepada Allah. Semisal kita ke masjid, kita datang ke masjid, jangan masa bodoh, saya kan jamaah, biar kata udah masuk waktu hadir gak ada yang bukan urusan saya, itu namanya masa bodoh. Semisal kita datang ke masjid, lampunya belum nyala, terus masa bodoh udah ada petugasnya. Atau misalnya ada sampah di masjid yang kita bisa membersihkan, lalu kata kita boleh dibayar itu marbotnya, biar itu tanggung jawab. Tidak pula masa bodoh seperti itu. Apalagi ada di rumahnya Allah, di masjid Allah, atau misalnya di tempat-tempat keramaian atau di lingkungan kita hidup juga tidak boleh masa bodoh. Bukan urusan saya, itu urusan orang lain. Kita nggak boleh. Karena apa? Kita diajari oleh nenek moyang kita hidup gotong royong, saling membantu satu sama lain. Ternyata di dalam Islam juga kita diperintahkan dalam mengerjakan kebaikan itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Badlul istiqamah, terahkan kemampuan kita sesuai pada kebisaan dan minatnya masing-masing, supaya kita manfaati terhadap orang lain. Sebagaimana Rasul menyampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang menambahkan. Ya, kita. Baik, ada imam ini jelas-jelas bacaannya salah, terutama dalam membaca Fatihah. Sementara Fatihah adalah bagian dari rukun sholat, yaitu rukun qauli. Kalau kita itu tahu, kita lebih fasih dalam bacaan, membiarkan imam yang seperti itu, kita kena dosa. Kenapa? Karena sudah jelas imam salah, kita tidak memberikan tidak mengingatkan kepadanya. Ketika kita mengingatkan, langsung itu khawatir, kayak tadi nyerang kita, kawan kita. Ya, kan di situ ada takbir dan pengurus kita sampaikan. Pengurus tugasnya mengevaluasi ya imam, ya muadzin, ya terbot, ya termasuk misalnya masjid yang khatib Jumat, itu dievaluasi. Lalu kemudian dibuat penilaian sehingga mana yang sudah benar ya, biar lanjutkan, mana yang salah wajib mengingatkan. Nah, kalau kemudian dalam sholat itu imam tetap masih salah, padahal kita sudah mengingatkan, artinya tidak lagi menjadi tanggung jawab kita. Lalu bagaimana rutinitas ibadahnya? Kalau bicara kaidah fikih, kalau salah ya salah, sudah selesai.
harus didandani supaya tidak salah. Tapi kalau bicara dari segi tasawuf, kajiannya kajian tasawuf, bahwa orang beribadah itu seperti dicatatkan dalam kitab Kifayatul Aqiyah, orang beribadah itu akan dilihat oleh Allah dari beberapa sisi. Sholat berjamaah, pertama yang dilihat oleh Allah adalah yadurullahu ila imami. Allah memandang imamnya. Imamnya ini bagus dan fasih kan? Ya, bagus fasih dalam kerjaan sholat dan juga bagus fasih dalam akhlak. Kalau bagus sekalipun makmumnya belum pada benar, maka ke bawah. Nah ini imamnya belum benar, ya, imamnya masih tahap belajar, sehingga kadang-kadang ada yang salah. Lalu bagaimana? Yadurullahu ila ahadil jamaah. Allah akan memandang kepada satu persatunya jamaah. Kalau di antara jamaah yang makmum itu ada yang fasih, ada yang bagus, maka sekalipun imamnya ada yang kurang bagus, Allah terima semua karena berjamaah. Terus kemudian ini imamnya belum bagus, makmumnya juga belum bagus, karena ini orang baru pada melek mata, melek hati. Tadinya nggak pada sholat, tahu-tahu ya habis pada main judi, sering kena musibah, akhirnya ya sudah berhenti judi, bikin sholat. Ini orang baru semua. Imamnya belum fasih, makmumnya juga belum ada yang fasih. Dari mana Allah melihat? Yadurullahu ta'ala ila sufufil jannah. Yang dilihat oleh Allah barisannya rapi kan, rapat kan, bagus kan. Nah dari situ Allah angkat itu sholat berjamaah menjadi berpahala di sisi Allah. Jadi kalau kita sudah bergerak, kita sudah mengingatkan, tetapi masih seperti itu, sementara kita ini kepingin tetap sholat berjamaah, yang terakhir kita berhusnudzon kepada Allah. Semoga di antara kita ini ada yang fasih, kemudian ibadah kita diterima oleh Allah. Atau setidaknya kita punya prinsip, punya pemikiran, kalau kita sholat berjamaah imam yang model kayak begitu, berarti kita batal, tapi batal pada amalan sholat berjamaah. Tapi pada sholatnya masing-masing ya, itu tetap sah, tapi jamaahnya yang menjadi batal karena imamnya yang rusak. Nah, sementara kita memang niat sholat berjamaah, maka harapannya sekalipun batal dalam berjamaah secara kaidah fikih, tapi tidak batal dalam berjamaah karena sudah niat untuk sholat jamaah. Solusinya begitu. Sudah habis waktu, mudah-mudahan yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan saya dapat informasi hari ini tidak ada sarapan karena hari Tarwiyah sebagian besar kita teman-teman kita pada melaksanakan puasa sunnah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita bahas kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka khairal hadzal yawm فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم انا نسالك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم انا نسالك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم انا نسالك خير الحياه وخير الممات وخير ما بين ذلك، ونعوذ بك من شر الحياة وشر الممات وشر ما بين ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد
Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.